Pendukung Anies ngancam-ngancam ini, Pendukung 01 ngancam-ngancam. Bukankah kalian yang klaimnya merasa seolah diintimidasi? Ternyata kalian juga yang mengintimidasi, kan? Sedang cukup heboh ya, puluhan ribu santri dan kiai Jawa Timur mengalihkan dukungannya dari Anies Baswedan ke Prabowo Subianto. Nanti kita akan baca statementnya, alasannya dan lain sebagainya. Ada yang menarik menurut saya. Dia berbicara tentang politik identitas. Tanpa politik identitas, Prabowo Subianto bisa diterima oleh santri dan kiai. Coba kita baca dulu beritanya nih ya, dari TV One, masih baru ini, kemarin ya. 20.000 santri dan kiai se-Jawa Timur gelar deklarasi akbar pindah dukungan dari paslon 01 ke paslon 02 Prabowo Gibran. Tim kampanye nasional pemilih muda bidang pertahanan keamanan Prabowo Gibran menggelar deklarasi akbar bersama 20.000 santri dari 15 ponpes se-Jawa Timur mendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi digelar di lapangan Rejo Mulyo, Kota Madiun, Jawa Timur pada hari Selasa. Rencananya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pun turut meramaikan acara yang bakal dihadiri ribuan santri tersebut. Adapun tamu undangan lainnya yaitu Kiai Haji Maskun Mukti dan jajarannya yang terdiri dari puluhan kiai dalam 15 pesantren. Ulta Levenia Nababan selaku Wakil Komandan TKN Panta dan Ketua Umum TKN Panta Hankam mengharapkan seluruh warga dan santri di Kota Madiun turut memeriahkan acara akbar ini untuk memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024. Deklarasi akbar para santri ini menunjukkan semakin banyak kalangan muda mendukung Prabowo Gibran. Kami meyakini gelombang dukungan ini multi etnis dan kalangan muda bisa membuat elektabilitas Prabowo Gibran makin tak terkejar, ujarnya. Kemudian, Ulta menambahkan bahwa tanpa menggunakan strategi politik identitas, paslon Prabowo Gibran dapat diterima santri dan para kiai. Ini kalimat penting ya. Tanpa menggunakan strategi politik identitas, paslon Prabowo Gibran dapat diterima santri dan para kiai. Kita tahu sama-sama, masih terngiang di pikiran kita 2014 dan 2019 bagaimana pendukung di bawah, di akar rumput ini ributnya minta ampun. Kenapa? Karena yang dilayangkan, karena yang disodorkan, karena yang diproduksi isu politiknya oleh para elit-elit politik adalah sentimen agama, sentimen suku, segala macam. Ini membuat pecahnya luar biasa. Pilkada DKI udah jelas tuh. Bagaimana orang yang beragama menjadi sangat brutal seolah tanpa dia punya Tuhan. Yang hadir adalah emosi. Itu berbahaya, memecah belah anak bangsa. Persoalan politik dianggap persoalan akidah, ini berbahaya. Kenapa? Saya ngomong seperti itu. Kenapa? Karena jelas di masjid-masjid itu terpampang spanduk tidak menerima menyolatkan mayit pendukung Ahok, padahal urusan politik. Ini berbahaya sekali. Prabowo dulu pernah bermain-main dengan kelompok yang selalu memproduksi isu kayak gitu tuh.
2014 dan 2019. Sekarang dia mudah-mudahan beneran tobat. Bukan hanya untuk di dalam rangka ingin mendapatkan suara, tetapi di praktek nyata bila nanti dia menjadi pemimpin Republik Indonesia, melakukan hal yang sama seperti sekarang. Ya, tegas kepada yang punya ideologi yang bertentangan di Republik ini. Kita harapkan seperti itu. Jangan sekarang doang Pak Prabowo berbicara tentang radikalisme. Dulu pernah dia berbicara tentang radikalisme dan lain sebagainya. Islam ini mestinya menjadi Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Prabowo pernah mengucapkan kalimat itu. Ya, mudah-mudahan tidak sekedar hanya sekarang ketika dia sedang mengharapkan pencoblosan dari masyarakat. Karena dia sudah tahu bila ada yang memproduksi isu politik identitas, maka yang ada bukan dukungan dari masyarakat yang mengalir, tetapi penjauhan dari masyarakat yang akan terjadi. Karena sudah sangat muak masyarakat ini disuguhkan dengan isu-isu yang membuat pecah belah di masyarakat. Oke, lanjut dulu ya. Karena kalau membahas politik identitas ini cukup seru. Oke, kita lanjut dulu nih ke momen deklarasinya lagi. Kampanye kami tidak menggunakan politik identitas, tapi kami berhasil memenangkan hati para santri dan kiai Jawa Timur, ungkapnya. Pengurus Ponpes Atoilah Kota Madiun, Kiai Hafiz Ijuddin, sebagai penanggung jawab acara menyampaikan gagasan penyelenggaraan deklarasi akbar ini sebagai wujud ikut serta pihaknya dalam kancah perpolitikan nasional. Ini merupakan bentuk dedikasi dan niat kami untuk turut serta berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 dan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, dan sejahtera. Maka dari itu, kami menggagas untuk menyelenggarakan deklarasi dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka imbuhnya. Kiai Hafiz juga menjelaskan sebagai organisasi pendidikan agama, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan di berbagai bidang dalam rangka menanggapi isu-isu yang berkembang di tanah air dan berpartisipasi aktif untuk memajukan bangsa. Koordinator acara Gus Maulana juga menyampaikan bahwa rata-rata santri dan kiai yang hadir awalnya pendukung paslon 01. Namun setelah mempelajari gagasan kemudian juga strategi kampanye paslon nomor 2, pihaknya bertekad mendukung Prabowo Gibran meskipun mendapatkan ancaman dan intimidasi saat proses pelaksanaan deklarasi akbar ini. Ternyata ada juga tuh klaimannya mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman saat proses pelaksanaan deklarasi akbar. Wah, siapa udah mulai mengancam-ngancam ini? Tapi menurut saya poinnya adalah ini kan semuanya Anies yang sering merasa bahwa bila tidak kemudian diberikan izin tempatnya, maka wah ini penjagalan, wah ini segala macam lah. Ya, ternyata di pendukung Prabowo Gibran juga ada yang mengalami kayak gini nih. Supaya tidak menjadi simpang siur ya, bahwa siapa yang sebetulnya menggagalkan, memprovokasi dan lain sebagainya. Faktanya semuanya juga pernah mengalami hal yang sama tuh. Kemudian karena ini merupakan deklarasi perpindahan dukungan dari paslon nomor 1 kepada paslon nomor 2. Dalam persiapan acara ini kami banyak mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pendukung paslon nomor 1. Wow, ancaman dari pendukung paslon nomor 1. Namun kami tetap bertekad dan berhasil melaksanakan deklarasi akbar ini untuk membuka mata masyarakat agar mendukung Prabowo Gibran, pungkasnya. Itulah ya, gila.
Pendukung Anies ngancam-ngancam ini, pendukung 01 ngancam-ngancam. Bukankah kalian yang klaimnya merasa seolah diintimidasi? Ternyata kalian juga yang mengintimidasi kan? Oke lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukur alhamdulillah. Saya itu tetap komitmen sampai sekarang. Yang penting keberlanjutan. Siapapun aja presidennya. Mau Prabowo Subianto, mau Ganjar Pranowo. Itu catatan saya. Syukur-syukur bisa satu putaran. Kalau tidak bisa, saya berharap yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Atau bila pun nanti gugur Ganjar di putaran pertama, maka pendukung-pendukung Ganjar mesti memindahkan suara dukungan kepada Prabowo Subianto. Karena kita sepakat terhadap keberlanjutan. Kecuali kalau sudah beda ya. Sekarang udah perubahan. Atau kalau sebaliknya, bila Prabowo tidak masuk putaran kedua, maka saya harap pendukung-pendukung Prabowo ini hijrah mendukung Ganjar Pranowo. Kalau kita sama keberlanjutan. Kecuali kalau kalian sudah pindah menjadi perubahan. Jadi, kesimpulannya itu. Kalau saya secara pribadi sekali lagi yang penting keberlanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.